Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidinal mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, ayyuhal habaib wal ulama al izza al ajilla, yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus kepada beliau-beliau Fadilatul Habib Dawud Al-Qadri, Al-Habib Toha Al-Qadri, beliau Sultan Habib Melvin Al-Qadri, dan juga kepada beliau Takmir Masjid Baitul Ghufran Ustadz Mudakir, kepada beliau Ustadz Dr. Utsman, dan kepada beliau Ketua MWJ NU Pontianak Utara Ustadz Kholi, beserta segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, Haji Akib, Haji Sugiman, Bapak Rusdiansah, beserta para tokoh-tokoh yang lain tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa taklim saya kepada beliau-beliau semua, yang mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesehatan, di dalam keafiatan, di dalam membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Tidak lupa pula kepada segenap jajaran aparatur negara, baik sipil, TNI atau Polri, dan tentunya tak lupa pula kepada segenap para hadirin, para hadirat, para jemaah yang hadir pada acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang hadir, yang mudah-mudahan dengan barokah acara kita pada malam hari ini, kita semua Allah jadikan sebagai orang-orang yang bahagia dunia akhirat, orang-orang yang mulia dunia akhirat, orang-orang yang sukses dunia akhirat. Dan mudah-mudahan dengan acara peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini, kita semua bisa dikumpulkan, bisa didudukkan kelak bersama beliau, sosok yang kita peringati Isra Mi'rajnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, para bapak-bapak, para ibu-ibu sekalian, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul, saling duduk, saling bertatap muka,
bersilaturahmi. Meskipun tadi sudah disampaikan kita ini dari berbagai suku. Di sini Pontianak dari berbagai suku. Saya sendiri dari Madura, Melayu, ya, Jawa, Bugis, dan banyak suku-suku yang lain. Kita juga datang dari berbagai tempat. Saya jauh-jauh datang bapak-bapak, ibu-ibu dari Bangkalan, Madura. Jarak antara tempat ini dengan rumah saya 1220 km. Dari mana saya tahu? Barusan saya lihat Google Map. Nah, ini mengingatkan saya para hadirin sekalian kepada sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Kabar gembira dari beliau baginda Nabi Muhammad SAW. La yab'atsanallahu yaumal qiyamah aqwaman, kata beliau, bahwa kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan suatu golongan fi wujuhi ala manabir, ya, min lu'lu', yang mana golongan ini akan dimuliakan oleh Allah dengan duduk di atas permadani yang terbuat dari mutiara. Fi wujuhihimun nur, wajah mereka penuh dengan cahaya. Ya, kata orang zaman sekarang, wajah mereka glowing, bersinar, tanpa filter, tanpa skincare. Nah, maka salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka yang Allah muliakan dengan kemuliaan yang sedemikian rupa? Yang kata Rasulullah, laisu bi anbiya wala syuhada, padahal mereka bukanlah para nabi, bukanlah orang-orang yang mati syahid, tapi orang-orang yang menyaksikan mereka, menyangka bahwa mereka adalah para nabi karena begitu mulianya kemuliaan yang didapatkan mereka kelak di hari kiamat. Maka sabda baginda Nabi Muhammad SAW, humul mutahabbuna fillah, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Min biladin syatta, dari berbagai tempat. Wa min qabaila syatta, dan dari berbagai suku. Yajtami'una ala zikrillah yazkuruna, yang mana mereka dari berbagai tempat, dari berbagai suku berkumpul dalam satu tempat untuk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, acara pada malam hari ini para hadirin, lebih-lebih ini dilaksanakan di masjid, ya, acara pengajian atau majelis zikir ini dilaksanakan dimanapun merupakan acara yang sangat mulia. Bahkan begitu mulianya, saking mulianya, baginda Nabi sampai mengatakan acara yang di dalamnya atau satu tempat yang di dalamnya dilaksanakan acara majelis zikir itu bukan bagian dari dunia yang fana. Dalam satu hadis yang selama ini sering kita dengar, baginda Nabi berkata kepada para sahabat, idza marartum biriyadil jannati farta'u, ketika kalian melewati taman-taman surga, maka jangan lupa untuk mampir sejenak. Maka para sahabat bertanya-tanya, ya, kalau kata orang zaman sekarang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ya. Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, wahai baginda Nabi, wahai Rasulullah, di mana itu taman-taman surga? Apa itu taman-taman surga? Bukankah kami sekarang masih hidup di dunia? Bukankah kami masih belum masuk surga? Ya, di manakah tempat yang engkau katakan sebagai taman surga itu? Ya, mungkin kalau
Orang sekarang akan nanya, ya Rasulullah, ya Sherlock di mana itu tempatnya? Maka apa jawab baginda Nabi Muhammad SAW? Riyadul Jannah hilakul zikri. Yang dinamakan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia itu adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang di dalamnya kita mengaji, belajar, mengkaji tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, akan tetapi para hadirin, jika majelis ilmu itu diadakan di masjid, seperti pada malam hari ini acara majelis zikir peringatan Isra Mi'raj dilaksanakan di Masjid Baitul Ghufran, ini memiliki pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan oleh Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, di situ baginda Nabi mengatakan, man ghada ilal masjid, barang siapa yang berjalan menuju masjid, la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimah, tidak ada tujuan lain orang ini pergi ke masjid kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Pergi ke masjid untuk hadir pengaji. Maka ini kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang ini akan mendapatkan pahala ibadah yang paling mahal. Bapak-bapak tahu apa ibadah yang paling mahal? Apa Bu? Ibadah paling mahal apa Bu? Haji, ya. Orang Pontianak ada nggak masuk masjid sholat jamaah di Baitul Ghufran bayar karcis? Ada di sini yang kalau puasa Ramadan bayar? Ada. Tapi ibadah haji, ya, ibadah haji itu udah bayar puluhan juta, nunggunya juga puluhan tahun. Kalau di Pontianak nggak tahu antrinya berapa, tapi kalau di Jawa Timur, di Madura sana Bu, ya, itu antrinya sekarang kalau ada yang daftar haji 2024 itu nanti dapat jatah berangkat haji 35 tahun lagi. Iya, bayar puluhan juta, ibadah paling mahal. Tapi kata baginda Nabi, orang yang hadir majelis ilmu di masjid tadi, man wada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimah, kana lahu ajru hajjatin tamatin hajjatuh. Maka orang ini akan mendapatkan pahala haji yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan barokah pengajian malam ini yang pahalanya setara dengan pahala haji, mudah-mudahan juga bisa disampaikan oleh Allah melaksanakan ibadah haji. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah beri nikmat untuk sampai ke Mekah Madinah. Amin Allahumma. Pengen atau tidak Bu? Pengen tidak sampai ke Mekah? Pengen tidak sampai ke Madinah? Serius? Punya duit? Hah? Punya duit Bu? Sehat? Alhamdulillah, tak kira sakit Bu. Tapi yang penting ya, insya Allah semuanya mendapat taufik takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nah, peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW seperti pada malam hari ini para hadirin, merupakan bagian dari tradisi masyarakat kita, merupakan bagian dari budaya masyarakat kita.
Nah, ini penting digarisbawahi ya, bahwa peringatan Isra Mi'raj dan peringatan hari-hari besar yang lain, peringatan Maulid Nabi ya, atau peringatan Nuzulul Quran, itu merupakan tradisi kemasyarakatan, merupakan budaya kemasyarakatan. Nah, mengapa ini penting kita garis bawahi? Karena sekarang banyak sekali orang yang dikit-dikit minta dalil. Ya. Banyak orang sekarang merayakan Maulid Nabi, jangan maulidan. Itu bid'ah, tidak ada dalilnya. Ada orang Isra Mi'raj, hadir Isra Mi'raj disalahkan juga, dikatakan jangan hadir Isra Mi'raj. Itu bid'ah, tidak ada dalilnya. Nah, ini perlu kita ketahui, peringatan-peringatan seperti peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, ini adalah tradisi, budaya, acara kemasyarakatan. Nah, jika tradisi itu kaedahnya apa? Tradisi itu tidak butuh dalil. If'al matasya malam tukholif asyara'a. Silahkan kamu lakukan tradisi apapun selama isinya, kontennya tidak bertentangan dengan aturan di dalam agama Islam. Oh iya, ya. Oleh karena itu, seorang ulama besar, ya, guru dari para guru kita, itu beliau Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau ketika menjelaskan dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusohah, beliau jelaskan tentang dalil tawassul. Beliau jelaskan panjang lebar, berlembar-lembar. Ketika menjelaskan tentang dalil tabarruk, ngalap berkah, beliau jelaskan berlembar-lembar, panjang lebar. Tapi ketika menjelaskan tentang dalil perayaan-perayaan seperti perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, maka beliau hanya membahas dalam satu halaman saja. Kata beliau di situ, innal ijtima' ya li ajlil maulidin nabawi syarif ma huwa illa amrun adiyun wa laisa minal ibadati fi syai'. Bahwa acara-acara peringatan seperti peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj itu merupakan bagian dari tradisi masyarakat, merupakan bagian dari budaya masyarakat. Oleh karena itu tidak perlu ditanyakan mana dalilnya, karena ini bukan membuat ibadah yang baru. Nah, ini merupakan tradisi kemasyarakatan para hadirin yang tujuan utamanya adalah mentasyakuri, ya, tasyakuran atas satu nikmat terindah yang pernah didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Yang mana mungkin banyak di antara kita yang menganggap bahwa kenangan terindahnya di dunia adalah ketika bertemu dengan orang-orang yang dicinta, ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat bagaimana indahnya ketika bertemu pertama kali di malam pertama, ya. Bertemu dengan seorang ulama yang kita cintai, bertemu dengan seorang, ya, Habib yang kita cintai. Tapi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, baginda Nabi bukan bertemu dengan ulama, bukan bertemu dengan seorang pejabat atau seorang raja, bukan. Dalam peristiwa ini yang paling indah adalah apa? Beliau, baginda Nabi Muhammad, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh karena itu para hadirin, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik.
Yang pertama, dengan acara-acara seperti ini para hadirin, kita saling mengingatkan. Mengingatkan apa? Yang pertama, kita mengingatkan pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu tadi bahwa kita malam ini berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi, kita laksanakan acara-acara tadi mulai dari awal sampai sekarang. Itu dalam rangka apa? Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat terindah, yaitu nikmat Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kata para ulama kita, para hadirin, ya, bahwa bersyukur itu adalah kunci. Bahwa kita jika ingin Allah tambahi segala kebaikan dalam kehidupan kita, kita ingin tambah rezeki, kita ingin tambah sehat, kita ingin ya tambah semangat ibadah, tambah dekat kepada Allah, tambah mulia, tambah sukses, maka itu kuncinya. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur itu tidak cukup dengan kata alhamdulillah saja. Bersyukur ini kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang bersyukur, yang mana nikmat-nikmat akan ditambahkan atas kita dalam kehidupan kita, itu ada 3 yang harus kita lakukan, kita amalkan secara sempurna. Yang pertama itu adalah syukrul lisan, syukurnya lisan. Apa syukurnya lisan? Memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukrul janan. Apa itu syukrul janan? Syukurnya hati. Ya, syukur lisan tidak bisa sempurna kecuali dengan syukurnya hati. Apa itu syukurnya hati? Menerima setiap apa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini dengan lapang dada. Nah, ini tidak gampang mengeluh, ya, tidak gampang mengeluhkan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, banyak orang di zaman sekarang para hadirin, sekali lagi, merasa hidupnya itu sangat sial, merasa hidupnya itu ya tidak ada nikmatnya sama sekali, gak ada enaknya sama sekali. Itu sejujurnya, sesungguhnya, pada hakikatnya orang ini bukan kekurangan nikmat, orang ini bukan tidak punya nikmat, ya, tapi dia tidak mau menyadari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah untuk dia. Jadi ibarat kata, dia oleh Allah diberikan nikmat 100, ya, diberikan kenikmatan, hal-hal yang enak, hal-hal yang nyaman, dia punya 100. Ini. Kemudian dia diberi ujian oleh Allah, diberi ketidaknyamanan oleh Allah 1. Dia punya nikmat 100, punya ketidaknyamanan 1. Apa yang membuat dia merasa hidupnya sial, merasa hidupnya sengsara? Karena dia hanya fokus kepada yang 1 ini. Tidak mau memikirkan 100 nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu banyak bapak-bapak, ibu-ibu di zaman sekarang ini orang-orang yang hidupnya stres. Kalau bahasa gaulnya depresi, ya. Orang yang sumpah, stres, depresi, itu salah satu penyebabnya apa? Ya. Mereka itu banyak menggantungkan harapan
pada sesuatu yang telah terjadi. Ya. Nah, sesuatu sudah terjadi, masih dia pikirkan, ya. Padahal itu tidak akan merubah sama sekali dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikatakan kemudian oleh Imam Ghazali, laisa fil imkan abda'u mimmakan, bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang lebih indah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemungkinan yang lebih indah dari apa yang telah ditetapkan, telah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau belajar tentang menerima takdir, ya, tentang berdamai dengan kenyataan. Ini biasanya kalau orang Madura pasti tahu, ya. Kita di Madura sana, para hadirin, orang Madura itu menamakan takdir, ya. Takdir itu kalau kata orang Madura ada dua bahasanya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pasteh. Itu loh, orang Madura itu menamakan takdir pasteh. Maksudnya apa? Ini takdir sesuatu yang telah pasti, tidak bisa berubah, tidak bisa diganggu gugat. Kita pikirkan sekeras apapun, kita pikirkan sedalam apapun, sesuatu yang telah jatuh, yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan berubah sama sekali. Yang kedua, orang Madura sana, bapak-bapak, ibu-ibu, kimun beda sering Madura, kaito menamakan takdir dengan bahasa peparing. Apa itu peparing? Pemberian Allah Subhanahu. Dan saya ingat pernah diundang ke Malaysia, ya. Orang Malaysia tapi yang undang ya orang Madura sama, ya. Di sini Madura, di sana Madura, di mana-mana Madura, ya. Wanitanya sudah laporan, bapak-bapak, ibu-ibu, ini jangan khawatir Kiai, ini acara sudah kita siapkan, lapangan, ya, kapasitas 1.000 orang sudah siap. Ini ibu-ibu sudah sibuk menyiapkan bingkisan berkat, nih, berkatnya sudah siap 400 lebih, undangan sudah disebar 400 lebih, ya. Ibu-ibu, ibu-ibu sudah sibuk menyiapkan konsumsi, ibu-ibu Polda, ya, tahu Polda, polisi dapur, itu sudah siap. Yang acara ini sudah dimatangkan sematang-matangnya, sudah dipersiapkan, bukan hanya 100%, mungkin 1000% sudah siap acaranya. Tapi ketika hari H, ya, tahu hari H Pak? Apa itu hari H? Hari jadi. Hari H bukan hari J. Hari H. Ya pokoknya hari H, ya. Ketika hari H, bapak-bapak, ibu-ibu, acaranya kan malam, ya, habis isya kayak malam ini. Itu mulai maghrib sampai tengah malam hujan, tidak berhenti-henti. Hujan deras gak berhenti-henti Pak. Yang asalnya diundang, orang yang diundang itu 400, tapi karena hujan yang datang 40 biji. Oh, itu padahal udah banyak berkatnya, udah lebih-lebih itu, ya. Nah, ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya acara, ya, bapak-bapak, ibu-ibu sebagai tuan rumah, kira-kira, ya, gembira apa nangis? Nangis, ya. Tapi ini apa kata tuan rumahnya, ini orang Madura, ya, menghibur diri, bilang sama saya tuan rumahnya, ya tinggal apa-apa Kiai, sadejeh Kak Dintoh peparing. Nah, semua itu adalah pemberian bukan pemberian bupati,
bukan pemberian raja, bukan pemberian presiden, ini pemberian dari Allah. Pemberian Allah itu udah yang paling sempurna, udah yang paling baik, udah yang terbaik dari segala yang terbaik. Seperti tadi yang dikatakan oleh Imam Ghazali, laisa fil imkan abda'u mimmakan. Di dunia ini tidak ada kemungkinan yang lebih indah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Nah, oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis melarang kita untuk berandai-andai. Ya. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, sesuatu itu kalau sudah jatuh, la takun laukana kaza wa laukana kaza. Kamu jangan bilang andai saja begini, andai saja begitu, ya. Jangan. Ya. Fa inna law taftahu abwaaba syaitan, karena berandai-andai itu menggantungkan harapan pada sesuatu yang telah jatuh, telah terjadi, itu membuka pintu setan, membuat kita tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ada ya, kita ini penyakit ini ya, meskipun gak bermanfaat, gak berfaedah, tetap kita lakukan. Contoh, ada di antara kita pergi ke pasar, bawa dompet, isinya ya, dompetnya hilang di pasar, isinya berapa? 10.000. Dipikir sampai 10 hari. Ya Allah, andaikan tadi saya nggak ke pasar, ya Allah, andai tadi saya di kamar aja nonton TikTok, joget papali, main game, ya. Ya Allah, andai begini, andai begitu lah ini. Fa inna law taftahu abwaaba syaitan. Nah, ini tadi para hadirin, pertama bersyukur kepada Allah, ya. Bersyukur kepada Allah, kita harus bisa belajar menyadari dan menghargai nikmat-nikmat pemberian Allah, ya. Mengatakan atas setiap apa yang kita terima dalam hidup ini, ya, kita terima, kita hadapi dengan ucapan alhamdulillah. Ya. Saya dulu para hadirin pondok ya, belajar di Tarif Hadramut Yaman. Itu saya masih ingat pada tahun 2015. Waktu itu ibunda dari guru saya Habib Umar bin Hafid baru meninggal. Ya, nama beliau Ubabah Zahrok, baru meninggal, seorang wanita solehah, masya Allah. Itu ketika orang-orang dari mana-mana datang kepada beliau mengucapkan bela sungkawa. Ya, ini harus hafal doanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau datang takziah, ngelayat, ya. Itu apa yang dikatakan kepada orang yang kena musibah? Apa? Azzamallahu ajrakum, ya, azzamallahu ajrakum. Ya Allah, semoga Allah memberikan engkau pahala yang besar atas musibah ini jika kau bersabar. Itu ketika orang-orang mengatakan azamallahu ajrakum, azamallahu ajrakum. Nah, saya waktu itu ada di dekat beliau, penasaran kira-kira apa jawaban beliau ketika orang-orang dari mana-mana mengucapkan kalimat bela sungkawa berkabung atas wafatnya ibunda beliau. Itu yang keluar dari lisan beliau, beliau ulang-ulangi terus, hanya satu kalimat para hadirin. Apa itu? Alhamdulillah, 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 ya. Maksudnya apa? Ini bukan berarti senang karena ibunya wafat, bukan, ya. Tapi ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan ini seberat apapun ujiannya, sebanyak apapun cobaannya, kehidupan itu harus tetap berlanjut. Bahwa kita harus ingat
Meskipun kita menghadapi ujian, menghadapi cobaan, tapi nikmat-nikmat Allah yang masih Allah sisakan itu jauh lebih banyak. Ya, pernah ada seorang ulama tabi'in, beliau bernama Sayyidina Urwah ibn Zubair. Suatu ketika beliau itu kena penyakit yang membuat kaki beliau ini harus diamputasi. Akhirnya kakinya diamputasi waktu itu, ya. Tidak lama setelah kakinya diamputasi, beliau mendapatkan kabar bahwa anaknya yang masih kecil, masih balita, itu masuk ke kandang kudanya, kemudian ditendang kuda sampai anak ini mati. Ya. Bayangkan, ujian berturut-turut, musibah beruntun, kehilangan kaki. Tidak lama kemudian kehilangan anak yang tercinta. Apa yang beliau lakukan? Beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma, ya, innahu kana li a'da'un arba'ah, ya. Ya Allah, dulu saya Engkau berikan nikmat 4 anggota badan, 2 tangan, 2 kaki. Sekarang Engkau ambil 1, ya Allah, Engkau sisakan 3. Maka segala puji bagimu, ya Allah. Dan dulu, ya Allah, Engkau memberikan aku 7 putra, 7 anak. Sekarang, ya Allah, Engkau ambil 1, Engkau sisakan 6. Maka ya Allah, meskipun Engkau mengambil nikmat dariku, tapi alhamdulillah nikmat-nikmat yang masih Engkau sisakan itu jauh lebih banyak. Nah, ini para hadirin, ya, para bapak, ibu-ibu, cara kita mengubah pikiran kita menjadi orang yang lebih bahagia dengan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak sekali nikmat-nikmat yang bisa kita sadari. Gak harus jadi orang kaya, ya. Jadi orang bersyukur itu gak harus jadi orang. Nikmat-nikmat sederhana di sekitar kita. Kita punya nikmat apa? Ini nikmat air, ya. Nah, nikmat air. Alhamdulillah, nikmat, ya. Ini guru saya Habib Ali Al-Jufri pernah menyampaikan, kamu kalau minum air, coba jangan langsung minum, tapi kamu coba renungkan, pikirkan betapa banyak di luar sana, di negara-negara miskin, di Afrika sana, setiap hari ribuan orang meninggal karena tidak menemukan air minum, gak punya air minum bersih. Kemarin saya pernah baca, ya, salah satu status di Facebook ditulis oleh seorang ustadz dari Gaza, Palestina, ya, yang kemarin dan sampai sekarang diserang, dibombardir oleh Israel, ya. Moga-moga Israel ini segera ditumpaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma. Itu diblokade, para hadirin, makanan diboikot, air juga diputus. Sampai beliau katakan, kami ini, ya, karena air diputus dari para penduduk Gaza, dari kami ini sampai harus mengambil air laut, ya, harus mengambil air laut, kemudian kami campur dengan gula agar air ini bisa diminum. Seperti ini. Di sini orang Pontianak, sini orang Siantan, sini ada nggak semiskin-miskinnya orang sini yang nggak punya air minum, harus minum air laut? Ada. Ya. Nikmat, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kata Allah dalam surat Al-Waqiah, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Kamu tahu air yang kamu minum itu loh, A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Yang menurunkan air itu dari langit, kata Allah, ya, kamu apa aku?
Lau nasya'u la ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Andaikan aku mau, aku berkehendak, akan aku jadikan air ini asin pahit, gak bisa diminum gara-gara dosa-dosa yang kalian perbuat. Ya. Nah, salah satu doa setelah minum yang dianjurkan para ulama, diajarkan oleh para ulama seperti apa? Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma' azban furatan birahmatihi. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini tawar, bisa diminum karena kasih sayang Allah. Walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina, dan Allah tidak menjadikan air ini asin pahit, tidak bisa diminum karena dosa-dosa yang kita perbuat setiap harinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama para hadirin, kita belajar bagaimana bersyukur kepada Allah. Yang kedua, dari peristiwa Isra Mi'raj ini ada satu oleh-oleh yang sangat mulia, ibadah yang paling mulia yang kita lakukan, yaitu ibadah sholat. Ini penting ya. Saya dulu pernah ceramah ikut almarhum abah saya. Untuk kemana-mana saya ceramah tentang Isra Mi'raj, gak nyinggung sholat. Itu beliau tegur, kata beliau, kamu itu kalau ceramah Isra Mi'raj jangan lupa bahas sholat. Karena bulan Rajab ini, Isra Mi'raj ini ulang tahunnya sholat. Ya. Sholat ini para hadirin yang dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Habib Alwi bin Syihab, masumiyati sholatu sholatan illa li'annaha silatun bainal abdi wa rabbihi. Tidaklah sholat ini dinamakan sholat. Kenapa? Sholat ini bahasa Arab. Aslinya apa? Silah, sambungan, hubungan. Karena sholat ini satu-satunya sambungan, hubungan yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha tarokas sholah ingkoto'at tilkasilah. Ketika seseorang itu sudah tidak benar sholatnya, sudah nggak baik sholatnya, suka meninggalkan sholatnya, maka hubungannya putus antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita logikakan ya, hubungan antar sesama saja. Misalkan ya, ada orang di sini ya, orang Siantan sini laki-laki. Siapa laki-laki di sini biasa namanya? Siapa Bu laki-laki di sini namanya Bu? Aldebaran. Oke, kalau Madura Adul namanya, mungkin Adul ya. Laki-laki Adul. Suka sama perempuan, seorang gadis cantik bernama ya Aisyah. Oke. Siti walai. Adul bin Siti. Masya Allah, saking cintanya yang laki-laki ini ke perempuannya, setiap hari dia kirimi pulsa, dia kirimi bunga, dia kirimi coklat, dikirimi surat ya, sebagai tanda cinta dia kepada gadis ini. Tapi suatu ketika gak ada angin, gak ada hujan, si cewek ini bilang sama cowoknya, mulai sekarang lo and gue end. Mulai sekarang kita putus di sini. Oh, ini cowoknya kaget bukan kepala, bertanya-tanya, saya apa? Ya. Bukankah selama ini saya sudah ngasih ini, ngasih itu, tapi seperti inilah balasannya. Nah, ketika hubungannya sudah putus mulai saat itu, apakah yang cowok ini kira-kira akan tetap ngirim pulsa apa enggak? Akan tetap ngasih hadiah apa enggak? Oh, enggak. Mengapa? Hubungannya sudah rusak, hubungannya sudah putus. Begitu pula logika hubungan suami istri ya. Hubungan kita dengan tetangga ya. Nah, kata para ulama, sholat itu satu-satunya hubungan yang menghubungkan kita dengan Allah. Kalau kamu sholatnya tidak benar,
kamu suka meninggalkan sholat, hubunganmu putus dengan Allah, hubunganmu rusak dengan Allah. Kalau ada seorang hamba yang hubungannya sudah rusak dengan Allah, maka jangan harap hidupnya akan nyaman, jangan harap rezekinya akan barokah, jangan harap hidupnya akan bahagia, akan mulia. Mengapa? Karena semua kenikmatan itu, semua yang ada dalam kehidupan ini, yang memberikan adalah Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, oleh karena itu para hadirin, mungkin jika kewajiban sholat, semua di antara kita tahu bahwa sholat itu hukumnya tapi yang perlu kita ketahui juga, kita harus tahu, sebagaimana kita itu wajib melaksanakan sholat, kita juga wajib mengaji, mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat. Nah, ini penting ya, karena banyak bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang di zaman sekarang itu punya semangat ibadah yang besar, tapi ibadahnya akhirnya amburadul ya. Karena apa? Karena tidak disertai dengan ilmu yang cukup, tidak mau ngaji, tidak mau nanya ya. Akhirnya apa? Banyak orang yang ibadahnya itu terlalu dibuat ruwet ibadahnya, padahal ibadah itu gampang, simpel, sederhana ya. Saya sering mencontohkan, banyak orang sekarang kalau ibadah itu kena penyakit. Kalau di Madura sana banyak pak, penyakit was-was ya. Itu sebab kurangnya edukasi ya. Kalau ada takbir, diulang-ulang dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu banyak penyebabnya, kurangnya ilmu. Ada juga was-was masalah najis ya. Sampai ada banyak orang kalau mau sholat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, di sini insya Allah nggak ada, di sana banyak ya. Kalau mau sholat zuhur, masuk kamar mandi itu sebelum zuhur jam 11, keluar kamar mandi habis asar jam 4. Oh iya, apa? Was-was najis. Loh, itu banyak permasalahan-permasalahan ya, yang andai kamu tahu ilmunya, maka kamu gak akan mendapatkan, ya gak akan terkena penyakit-penyakit seperti itu ya. Nah, banyak juga yang berkaitan dengan sholat. Ini penting buat ibu-ibu ya. Hal-hal yang lagi ngetren di zaman sekarang, yang ketika dilakukan itu ada kaitannya dengan sah tidaknya sholat kita. Contoh ya, kita kalau di madrasah-madrasah itu diajarkan bahwa salah satu syarat sah sholat kita harus punya wudhu. Termasuk syarat wudhu apa? Jangan sampai ada di anggota wudhu kita sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air wudhu. Nah, kita contohkan beberapa kasus, beberapa contoh yang banyak dilakukan oleh para wanita di zaman sekarang. Mereka tidak tanya ini hukumnya apa, boleh atau tidak ya. Itu para wanita zaman sekarang banyak pakai pewarna kuku ya. Apa namanya itu pewarna kuku? Softtek, kutek ya, pewarna kuku. Nah, itu tanyakan dulu ya. Karena ada ustadz di sini, ada kiai, ada habib, tanya, Habib ini ada dandanan baru ngetren sekarang namanya kutek, ini hukumnya bagaimana, boleh atau tidak ya? Itu tapi ada itu kiai, tulisannya jelas itu di wadahnya, halal, HALAL, halal. Halal itu banyak artinya. Halal bukan berarti boleh dimakan. Ada di sini orang Pontianak makan kutek ya? Maksudnya apa? Bahannya tidak najis ya. Permasalahannya apakah
bahan-bahan kutek itu menghalangi masuknya air atau tidak? Enggak, kayak itu nyersep itu, menyerap itu, kata siapa? Kata yang jual lah, ya kata yang jual biar laris dagangannya. Itu banyak yang mencontohkan para hadirin ya. Kutek itu semahal apapun, warna kuku sebagus apapun ya. Itu dicontohkan, diteteskan di atas tisu. Teteskan kutek di atas tisu. Coba ya. Kemudian teteskan air di atas kuteknya. Tembus atau tidak tembus? Tidak tembus itu. Nah kalau seperti itu, kamu kalau sholat ya, karena banyak di kalangan anak muda sekarang udah usah dihilangkan itu, tembus itu, kata siapa? Kalau ternyata tidak tembus, berarti otomatis wudhu kamu tidak, wudhu tidak sah, otomatis sholat juga tidak. Itu contoh. Contoh lagi ya, banyak sekarang para perempuan pakai bulu mata pasangan ya, bulu mata tanaman ya, ada di sini yang pakai bulu mata tanaman ya. Bulu mata tanaman itu tanyakan dulu boleh apa tidak boleh pakainya ya. Kalau secara pemasangan, hukum pemasangan mungkin ya, ini kalau perawan tidak boleh. Karena apa? Karena dia tidak punya tujuan. Tapi kalau untuk yang punya suami mungkin bisa boleh ya, kalau suaminya yang nyuruh. Karena kan kadang ada suami itu kadang bilang sama istrinya, Dek ya, saya tuh lebih suka kalau bulu mata kamu itu panjang kayak sapi limusin mungkin ya, hanya dipanjangkan ya. Nah itu permasalahannya bukan itunya, masalahnya tadi ya. Tadi kan kita sudah bahas, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke anggota wudhu. Bulu mata itu termasuk anggota wudhu, termasuk bagian wajah ya. Ini yang masalah ketika bulu mata permanen, bulu mata tanaman ya, tahu bulu mata tanaman? Itu bulu mata permanen yang banyak dipakai itu kan cara masangnya gimana? Direkatkan, betul? Pakai apa? Pakai lem apa? Altiko. Kalau pakai lem bukan ya? Nah itu Pak Bu ya. Kalau seperti itu jelas bulu mata yang palsu ini menghalangi masuknya air ke dalam bulu mata asli. Kalau seperti itu berarti wudhunya tidak, mandi junubnya juga tidak, sholatnya otomatis juga tidak. Nah ini banyak para hadirin ya, sekali lagi kewajiban sholat mungkin semua dari kita tahu, semua dari kita meyakini sholat itu wajib, sholat itu fardu ain. Tapi banyak di antara kita yang tidak menyadari pentingnya ilmu-ilmu agama, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Nah itu mungkin para hadirin ya, adalah pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan dari peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW ya. Yang terakhir ya, mari kita sama-sama mengingatkan, saling mengingatkan, kita masih dalam permulaan bulan Rajab. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari 4 bulan haram. Ya, bulan haram. Haram ini maknanya bukan haram, bukan. Haram ini maknanya mulia. Jadi tempat paling mulia di muka bumi ini namanya Masjidil Haram. Apa maknanya Masjidil Haram? Masjid yang dimuliakan, masjid yang diagungkan. Nah begitu pula Rajab. Rajab ini bulan haram, bulan mulia. Nah sebagaimana orang beribadah di tempat yang mulia, itu amal ibadahnya, pahalanya dilipat gandakan ya. Itu
Di Masjidil Haram pahala amal ibadah dilipat gandakan berapa kali? 100.000 kali. Di Masjid Nabawi berapa kali? 1000 kali. Di Masjidil Aqsa berapa kali? 500 kali. Begitu pula orang-orang yang beribadah di bulan-bulan mulia, di bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab. Nah, para ulama itu sangat menganjurkan bulan Rajab ini amal ibadah ayo kita tambah ya, khususnya istighfar ya, istighfar yang banyak yang dianjurkan para ulama habis sholat isya itu baca Rabbighfirli warhamni watub alai 70 kali ya. Ada yang baca di sini? Itu baca ya. Rabbighfirli warhamni watub alai, Rabbighfirli warhamni watub alai 70 kali. Ini kalau kita masih meyakini pentingnya ampunan Allah. Ini sesuatu yang paling pokok, yang paling kita butuhkan bagi dunia dan akhirat kita. Apa? Ampunan Allah. Ini banyak yang nggak menyadari para hadirin. Itu saya kadang sering itu membagikan amalan kadang di Facebook, kadang di Instagram ya. Amalan barang siapa yang mengamalkan ini maka dosa-dosanya akan diampuni. Itu postingannya sepi ya. Yang nge-like mungkin 50, yang komen mungkin 10 ya. Tapi kalau postingannya barang siapa yang mengamalkan ini maka rezekinya akan lancar, maka jodohnya akan segera ditemukan. Itu langsung gobil tuh semangat semua kalau urusan. Nah, ini ampunan Allah paling kita butuhkan para hadirin. Karena apa? Kita ini kelak di akhirat kalau ingin masuk surganya Allah itu harus menjadi salah satu dari dua golongan. Siapa dua golongan yang pasti masuk surganya Allah? Yang pertama, orang yang tidak punya dosa sama sekali, yang nggak pernah berbuat maksiat sama sekali. Contoh seperti para nabi, maksum, nggak punya dosa, nggak pernah melakukan maksiat, nanti di akhirat pasti masuk surga. Contoh mungkin ada orang anaknya masih kecil ya, 4 tahun, 5 tahun belum balik, Allah ambil meninggal. Anak kecil 4 tahun, 5 tahun meninggal, masuk surga masuk neraka? Pasti masuk. Padahal nggak punya amal, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah sedekah. Mengapa masuk surga? Karena dia nggak punya dosa. Ini kira-kira kalau golongan pertama ya, yang masuk surga golongan pertama mereka yang tidak punya dosa. Kita kira-kira masuk apa tidak masuk? Nggak masuk ya. Ada di sini ibu-ibu yang mulai lahir sampai sekarang tidak pernah gosipin tetangganya sama sekali, ada? Hah? Ada di sini. Kalau setiap nonton YouTube, nonton Facebook ada foto wanita cantik langsung merem, astagfirullahaladzim. Banyak. Kalau dosa kita banyak sekali, jelas yang pertama kita nggak akan masuk. Berarti harus mau tidak mau harus jadi golongan kedua. Siapa itu? Orang yang pernah bermaksiat, sering bermaksiat seperti kita, punya banyak dosa seperti kita, tapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Kalau kamu punya ibadah sebanyak apapun ibadah kamu ya, setiap malam sholat tahajud, setiap hari puasa ya, haji tiap tahun, umroh seminggu 10 kali ya. Tapi masih ada satu dosa yang belum diampuni oleh Allah, tidak bisa masuk surga ya. Cuci dulu di neraka baru kemudian masuk surga. Nah, ini pentingnya kita kepada maghfirah, kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, selain itu banyak ibadah-ibadah yang lain para hadirin ya, seperti puasa
seperti baca Quran, sholat sunnah, yang pada intinya bulan Rajab ini mengapa para ulama semangat sekali untuk beramal di bulan Rajab? Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang istimewa, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala amal kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Mungkin para hadirin ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir saya ingin ada bawa oleh-oleh ini buat bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya jauh-jauh dari Madura ya, nggak enak kalau nggak bawa oleh-oleh. Nah, oleh-oleh ini bukan bingkisan, bukan ya. Oleh-oleh ini amalan buat yang mau mengamalkan. Insya Allah semangat mengamalkannya, karena apa? Ini amalan ya, silakan yang mau mengamalkan, tidak ada paksaan. Amalan untuk melancarkan rezeki. Oh, ini favorit semua orang. Amalan untuk melancarkan rezeki. Seperti apa amalannya? Mudah sekali. Ini amalan yang dituliskan oleh beliau Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Khalil Bangkalan ya. Di inspirator berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Inspirator berdirinya NU ini atas perintah beliau Kiai Khalil Bangkalan. Beliau tulis di situ amalan ini untuk salah satu istri beliau. Beliau tulis di situ apa amalannya? Mudah saja Pak, Bu. Setiap mau masuk rumah bapak-bapak, ibu-ibu, jangan masuk dulu, baca dulu amalan ini di depan pintu. Pertama, baca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ya. Hafal semua insyaallah ya. Enggak usah dihafalkan. Kalau tasyahud itu Assalamu alaina ala ibadillahi. Yang kedua, baca surat Al-Ikhlas kulhu. Berapa kali? 1000 kali. Hah? Siapa? Udah masuk nanti Pak. Satu kali aja ya, satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu silahkan masuk. Nah, keluar rumah mau masuk lagi, baca lagi, jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini kata beliau, siapa yang mengistiqomahkan amalan ini disebutkan dalam hadis, maka rumahnya akan penuh dengan kebaikan dan rezekinya akan banyak melimpah sampai meluap-luap ke rumah tetangganya. Saking banyaknya. Amin Allahumma. Oh iya. Ini saya awalnya sempat curiga ya. Ini hadis yang mana, nggak pernah nemu. Ternyata memang ada dalam satu hadis sabda baginda Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an baitihi wa an jiranih ya. Ini monggo tafadhol ya, silakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mengamalkan amalan ini setiap masuk rumah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekian para hadirin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan meskipun sedikit bisa bermanfaat bagi saya pribadi, bagi para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu secara umum juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.